Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu. Oh, syukurlah. Tadi habis pelajaran apa sebelum menghubungi Ibu? Kebetulan hari ini pelajaran fisika, Bu. Fisika. Bagaimana dengan pelajaran fisika tadi? Menyenangkan bukan? Cukup menyenangkan, Bu. Baiklah, nampaknya kamu menghubungi Ibu, ada keperluan dengan Ibu ya? Betul, Bu, saya ingin melakukan, proses konseling dengan Ibu. Oke, baik. Saya sangat senang sekali ya dengan kedatangan kamu, dengan kamu menghubungi saya. Apakah kamu sudah pernah mengikuti, proses konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu, baru sekarang ini saya mengikuti. Oke, baiklah. Jadi, karena sebelumnya kamu belum pernah melakukan proses konseling, sebaiknya Ibu menjelaskan terlebih dahulu ya tentang, konseling. Jadi, konseling itu merupakan satu bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli, yaitu di sini konselinya adalah Anda sendiri, agar si konseli tersebut mampu memecahkan, suatu permasalahan atau problem yang sedang dihadapi. Jadi, konseling juga itu, dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan, masih banyak lagi. Nah, asas kerahasiaan sendiri ini yang paling penting ya kayaknya dalam proses konseling, karena asas kerahasiaan ini menjamin semua data-data yang konseli, eee katakan, atau yang konseli utarakan, atau informasi yang terkait dengan permasalahan konseli, ini bisa terjaga insya Allah gitu. Jadi bagaimana, apakah, kamu paham? Oh, jadi begitu ya, Bu, saya paham. Sekarang saya mengerti tentang apa itu konseling. Oke. Jadi pada pertemuan kita ini, proses konseling ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan, menggunakan waktu kurang lebih sekitar 30 hingga 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, hanya 30 sampai 45 menit, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini, masalah kamu nantinya belum terselesaikan, maka nanti kita bisa adakan kembali pertemuan, untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu di pertemuan berikutnya. Bagaimana? Apakah, setuju? Baik, saya setuju, Bu. Oke, baiklah. Jika memang, setuju, coba sekarang, kamu ceritakan kepada Ibu, apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini? Jadi begini, Bu, saya ini merasa deg-degan, kemudian takut kalau lihat ada orang yang lagi marah-marah. Eee, Maksudnya bagaimana? Coba diceritakan lagi. Jadi begini, Bu, misalnya di kelas nih ada teman yang dimarahi oleh guru gitu, saya tuh langsung merasa takut, terus kemudian, deg-degan, seperti itu, Bu. Oh, ya coba, kamu ceritakan kepada Ibu, bagaimana itu bisa terjadi atau, sejak kapan itu bisa terjadi gitu? Begini, Bu, dulu saya itu baik-baik aja, tapi kelamaan om saya sukses dan dia itu kayak menjadi sombong dan berkuasa di keluarga saya. Terus, ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa yang membuat anaknya menangis ataupun, terluka seperti itu, Bu, terus, kemudian pasti dimarahi habis-habisan oleh om saya itu. Terus kemudian saya selalu kena sasarannya, Bu, karena saya kan yang paling tua. Pernah suatu ketika,
kami bermain, tiba-tiba sepupu saya ini, bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan. Ini sering terjadi, sering sekali, Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah, pasti ngerasa gemetar, terus kemudian ngerasa deg-degan, gitu, Bu. Oh, begitu. Baik, Ibu memahami perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali ya dengan keadaan seperti ini. Betul sekali, Bu. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang itu sedang mengalami trauma akibat apa, om kamu yang sering memarahimu gitu ya? Bagaimana menurutmu? Ya, begitulah, Bu. Oke, kamu sudah menyadari ya dan merasakan bahwa kamu, saat ini mengalami masalah trauma dan kecemasan? Iya, Bu, saya menyadari dan saya pun ingin sekali menyelesaikan masalah yang saya sekarang rasakan. Oke, bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai, dalam proses konseling ini. Iya, Bu, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan, kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan, seperti itu. Maksudnya adalah hasil konseling ini berupa bantuan, supaya kamu mampu menurunkan ketegangan akibat dari kecemasan yang kamu rasakan, seperti itu. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana ya, Bu? Ah, Ibu di sini memiliki beberapa teknik ya, atau cara yang harus, dipelajari bersama. Jadi di proses konseling ini kita akan menggunakan teknik relaksasi, yaitu, desentisasi sistematik, yaitu teknik di mana nanti kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang, kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi, kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah. Sehingga manusia itu harus berikhtiar untuk mencari solusinya, seperti itu. Baik, Bu, saya setuju dan tertarik untuk, mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tadi. Baik, sekarang, kita mulai ya. Eee, Pejamkan mata kamu dan melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang, eee, paling ringan, yang sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, maka angkat tangan kamu. Mengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Oke. Sekarang, tetap rileks. Bayangkan, kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga dan om kamu ada di ruangan tersebut. Eee, Kemudian sepupu kamu, bertengkar. Sepupu kamu, anak om kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu om menghampiri kalian. Sekarang om kamu mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri membayangkan. Oke, buka mata kamu, rileks, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut
hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Siap, Oke, Bu. oke. Sekarang apa yang kamu rasakan? Saya ngeri, Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya Oke. mulai membayangkan om saya, bicara dan membayangkan wajahnya, saya tuh ngerasa takut gitu, Bu, ngeri gitu ngelihat wajah om saya. Oke, oke. Kita, di sini sudah ada pada tahap yang sedang ya, dan kamu sudah merasa tidak sanggup ketika harus melakukan ini lagi, ketika kamu, sudah siap dan melewati tahap akhir, itu tahap yang terberat, bagaimana? Baik, Bu. Oke, kita akan mempraktekannya lagi ya, bagaimana keadaan kamu sekarang? Saya sedikit lebih baik, Bu, karena kan sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang, rileks dan ambil napas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang, bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang, seseorang, yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga, di sana ada semua anggota keluarga kamu, termasuk om kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu, tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan, anak om kamu menangis. Kemudian kamu disalahkan, om marah sekali pada kamu. Saya tidak sanggup, Bu, membayangkannya. Oke, sekarang buka mata kamu, rileks. Tarik napas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Deg-degan, Bu, tapi jauh lebih baik dari yang tadi. Oke, rileks saja ya, ini, butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin, Bu, saya sekarang tidak begitu ketakutan ataupun merasa kayak cemas, seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali ya. Ini suatu kemajuan bagi kamu. Nah, bagaimana ya kita lanjutkan? Saya siap, Bu. Oke, selanjutnya sekarang, bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya sangat keras. Oke, buka matamu, rileks, dan tenangkan dirimu. Huh, ngeri sekali, Bu, membayangkannya. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukan itu. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus untuk kamu. Baik, Bu, mari kita lanjutkan lagi, saya sudah siap. Oke, baik. Mari kita mulai lagi ya. Sekarang kamu bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, sekarang buka matamu, rileks, tarik napas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah merasa lebih baik, Bu. Oke, bagus sekali. Kamu sudah berhasil melewatinya. Selamat ya. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali hari ini. Oke, sama-sama. Jadi, kamu harus tetap semangat dan jangan cemas ataupun takut lagi kalau kamu melihat seseorang yang dimarahi atau jika om kamu, memarahimu, seperti itu. Baik, Bu. Sekarang bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan, lagi kepada ibu? Sepertinya cukup, Bu, untuk hari ini.
Baiklah, pertemuan kali ini, kita akhiri ya. Baik Bu, saya akhiri obrolan pada siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Oke, terima kasih kembali. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, kamu tidak usah sungkan untuk, menemui ataupun menghubungi Ibu lagi ya. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.